Bapak, Ibu, Saudara, keluarga besar Yakum yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Perkenalkan, saya Pendeta Dwi Wahyu Prasetya, MAPS dari GKJ Wonosari Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum kita bersama mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, mari kita terlebih dahulu tunduk di dalam doa. Tuhan, sumber kehidupan, sumber kekuatan dan penghiburan hidup kami. Saat ini kami bersama keluarga besar Yakum hendak mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Engkau menolong kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik, merenungkan, terlebih nantinya dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, secara khusus di dalam karya pelayanan kami. Di dalam Tuhan Yesus, kami siap menerima sabda-Mu. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita dengar pada saat ini sebagian terambil dari Mazmur 55. Mazmur 55 ayat 2-9 yang demikian. Berilah telinga, ya Allah, kepada doaku. Janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik. Sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirudung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga besar Yakum, sabda Tuhan tadi, secara khusus jika kita memperhatikan di ayat 7 yang berbunyi demikian. Sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Jika memperhatikan ayat ini, bagi yang dari Gereja Kristen Jawa, mungkin akan kemudian langsung teringat pada kidung lama. Duwe swiwi aku kyo mabur, nyangaluhur, nyangaluhur. Nggone salir prihatin wis lebur, nyang aluhur ngaluhur. Itu sebagian penggalan dari kidung Duweo Swiwi. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya, di dalam suplemen, bila aku diberinya sayap, ku kan terbang, mencari tempat indah dan sedap, bahagia dan senang. Pujian tadi ingin mencoba menghayati apa yang diungkapkan oleh Daud di dalam Mazmur 55 tadi.
Daud berandai-andai, coba toh aku itu diberi sayap, aku pasti akan terbang. Kenapa ia berandai-andai diberi sayap dan akan terbang? Karena kala itu, meskipun Daud itu orang yang dikasihi oleh Tuhan, diberikan tanggung jawab yang besar oleh Tuhan. Demikian juga bangsa Israel yang boleh dikatakan sebagai bangsa yang dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan karya Tuhan. Namun ternyata Daud, demikian juga bangsa Israel tidak imun dari persoalan-persoalan hidup. Tidak imun dari keberadaan orang lain, bangsa lain yang tidak suka, yang memusuhi, yang mencoba untuk menghancurkan Daud, menghancurkan bangsa Israel dengan berbagai macam cara. Mencoba untuk melemahkan, baik dari sisi fisik, demikian juga dari sisi mental, psikis, terlebih dari sisi imannya. Tetapi menarik ketika Daud mengungkapkan doanya tadi. Sekiranya aku diberi sayap, sekiranya. Daud bukan berarti protes pada Tuhan. Tetapi Daud justru ingin mengatakan, saya sebagai manusia, jika punya sayap pasti akan menghindari persoalan-persoalan itu. Tetapi Daud sadar dia manusia yang memang tidak dilengkapi dan tidak dibekali dengan sayap. Dengan begitu Daud disadarkan di dalam kelemahan dan keterbatasannya menghadapi berbagai masalah, dia tetap punya satu pribadi yang menjadi tempat untuk ia berlindung, bernaung, untuk dia menghadapi persoalan-persoalannya, untuk dia melakukan tanggung jawabnya sesulit apapun, yaitu Tuhan. Oleh karena itulah ayat tadi mengingatkan bagaimana ketika di awal Daud mengungkapkan persoalan-persoalan yang dihadapinya dan dia menyadari akan keterbatasan dan kelemahannya, nyatanya dia tidak punya sayap. Oleh karena itu dia menyatakan doanya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga besar Yakung yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Tentu ketika kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk mengemban sebuah karya, kita juga tidak akan lepas dari berbagai persoalan, tantangan, kesulitan dari sisi internal dan eksternal. Kita akan menghadapi berbagai pergumulan, kesulitan, hambatan. Demikian juga sebagai sebuah lembaga, kadang kita juga akan berhadapan dengan kebijakan-kebijakan lembaga yang mungkin kadang tidak seturut dengan keinginan kita. Sehingga sering membuat kita kemudian merasa kecewa, membuat kita merasa lelah, membuat kita merasa kok kelihatannya tidak berpihak ya kepada kami. Apalagi ketika diperhadapkan pada kebutuhan hidup yang kemudian melebar pada keinginan hidup, baik secara pribadi maupun keluarga. Seakan-akan ada tantangan, ada rintangan ketika kebijakan-kebijakan itu kok tidak berpihak untuk dapat memenuhi kebutuhanku, untuk tidak dapat memuaskan apa yang menjadi keinginanku. Itu hanya salah satu contoh persoalan. Belum lagi persoalan yang lain berkaitan dengan pelayanan. Tidak semua yang kita layani mau menerima, mau mengapresiasi pelayanan kita. Bahkan ada yang dengan sengaja
seakan-akan mau menjegal kita, mau membuat kita tersingkir dan lain sebagainya. Yang pada prinsipnya kita tidak akan bisa mengelak. Setiap pribadi manusia dengan pekerjaan apapun, dimanapun, kita tidak imun dari masalah. Dan kita tidak bisa menghindarinya. Yang Tuhan mau, kita menghadapinya. Dan kita hadapi bersama dengan Tuhan. Sebagaimana Daud, dia tahu, dia harus menghadapi persoalannya dengan siapa. Dia harus melibatkan Tuhan. Karena dia sadar, dia tidak punya sayap. Tuhanlah yang menjadi sumber perlindungannya dari ribut, dari badai kehidupan. Selamat berkarya, teruslah melayani di ladang Tuhan, dan teruslah menjadi saluran berkat bagi banyak orang, dan dalam berbagai pergumulan datanglah kepada Tuhan untuk meminta pertolongan dan perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh belajar dari Daud. Kami disadarkan bahwa kami ini manusia yang memang tidak memiliki sayap. Kami tidak bisa menghindari persoalan-persoalan hidup kami. Demikian juga tantangan rintangan di dalam karya pelayanan pekerjaan kami. Dan kami juga tidak bisa terbang tinggi untuk menjauh dari persoalan kami, menghadapi persoalan kami dengan kekuatan kami. Terima kasih karena saat ini kami diingatkan, seberat sesulit apapun tantangan, rintangan, persoalan-persoalan, himpitan hidup kami tetap harus melibatkan Tuhan. Kami menyandarkan hidup kami kepada Tuhan. Oleh karena itu, kami menyerahkan hamba-hambamu, anak-anakmu yang telah Engkau percaya, Engkau berikan tanggung jawab besar untuk melayani Tuhan, melayani sesama melalui lembaga Yakub. Kiranya di berbagai pergumulan hidup mereka, tantangan, rasa kecewa, rasa amarah mereka tetap dalam ketenangan, mereka tetap dimampukan memiliki hikmat, kesabaran, dan mereka tetap berlindung kepada Tuhan, sumber kekuatan, sumber kedamaian. Kami menyerahkan seluruh anak-anakmu, hamba-hambamu yang Engkau percaya, yang ada di Yakum, baik secara organisasi kelembagaan maupun yang ada di dalam karya pelayanan kesehatan dimanapun berada. Tuhan yang akan terus melindungi mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan juga berkati dengan kesehatan, berkati dengan semangat, berkati dengan ketulusan, berkati dengan kecukupan. Demikian juga keluarga mereka, Tuhan berkati. Inilah doa kami, syukur kami, harap kami. Semuanya kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat berkarya, Tuhan memberkati.